Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 445, apakah itu tidak memalukan? Meski begitu, apakah Old Seng mau repot-repot menonton videonya? Itulah sebabnya dia tidak tahu bahwa seluruh Jianchuan sekarang sedang membicarakan Huang Yao dan keluarga Seng. Ketua Bai yang bersamanya di klub rumput juga menerima kabar itu, tetapi ia tidak langsung mengungkapnya karena status Old Seng saat ini. Namun, meskipun ia tersenyum saat menyapa, pembahasan tentang kemitraan ditunda karena ia perlu waktu untuk memahami keadaan saat ini. Old Seng, yang sama sekali tidak menyadari reaksi besar di luar sana, hanya dibuat bingung oleh pertanyaan Ketua Bai sesaat sebelum mereka berpisah. Old Seng, bukankah kamu mengatakan bahwa Seng Xiao pulang bulan lalu? Anak itu benar-benar berubah sekarang. Bukankah tanggapan itu suatu pengakuan? Tetap saja, Ketua Bai tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya tersenyum penuh arti sebagai tanggapan. Itulah sebabnya Old Seng tidak dapat menahan rasa bingungnya, sampai dia menonton video yang dikirim saudara keenam dalam perjalanan pulang. Seng Xiao tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi antara dirinya dan keluarga Seng, meyakinkan semua orang bahwa ia tidak bertemu mereka selama 6 bulan sambil memberikan semua pujian atas keberhasilan Zongteng kepada keluarga Seng, dan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Seng. Yang terpenting, ia bahkan telah menarik garis yang jelas terhadap Huang Yao. Old Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Tidak heran sekarang mengapa Ketua Bai menanyakan hal itu tadi. Mengetahui bahwa ia telah benar-benar kehilangan muka setelah menonton video itu, wajah lelaki tua itu menjadi merah padam karena malu. Anda baik-baik saja, Ketua. Sopir itu bertanya dengan cepat ketika dia melihat itu. Tetaplah mengemudi. Old Seng berteriak dalam kemarahan yang memuncak karena dipermalukan. Seng Xiao benar-benar tidak mengampuni mukanya sama sekali, orang tua itu berpikir bahwa dia benar-benar telah membesarkan seekor serigala yang menarik. Sebenarnya, bukan hanya lelaki tua itu saja. Seluruh keluarga Seng merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, Huang Yao telah bertindak samar-samar, dengan seluruh keluarga Seng tersenyum seolah-olah diam-diam mengakui bahwa keadaan antara mereka dan Seng Xiao mulai membaik. Sekarang setelah Seng Xiao mengeluarkan video wawancara eksklusif itu, seluruh dunia tahu bahwa mereka mencoba untuk menikmati sorotan Seng Xiao. Bukankah itu memalukan? Sangat sekali. Tidak ada yang lebih tidak nyaman daripada ini. Tak lama kemudian, ketika Seng tua sampai di rumah, Seng Kai segera datang menyambutnya, "Kakek." "Tidak apa-apa. Aku tahu segalanya," kata Seng tua, marah karena malu. "Aku tidak tahu bahwa Seng Xiao bisa begitu berdarah dingin dan tidak berperasaan, dan tidak akan membiarkan Huang Yao kehilangan muka sama sekali." Kakak ketiga, yang sedang duduk di ruang tamu dan menonton TV tertawa mengejek. Dia telah memberitahu mereka, tetapi tak seorang pun mendengarkan. Sekarang Seng Xiao membalas dengan tamparan keras, apa yang bisa dilakukan keluarga Seng. Mereka semua hanya bisa berusaha mencari lubang untuk bersembunyi karena malu. "Percaya padaku sekarang." Seng Kai segera menanggapi pertanyaan kakak ketiga dan membalas, "Apakah kamu tidak tahu tentang itu sebelumnya? Apakah kamu tidak tahu kakak kedelapan akan melakukan itu?" Mengetahui bahwa kesalahan akan ditimpakan padanya sekarang, kakak ketiga segera angkat tangan. "Aku tidak tahu apa-apa, demi Tuhan aku tidak pernah keluar rumah sejak aku dipecat, dan kau bisa memeriksa catatan panggilanku dan melihat apakah aku berbicara dengan kakak ke-8. Jangan mencoba menyalahkanku untuk semuanya. Sudah kubilang dia sudah berubah dan tidak akan melawanmu secara terbuka, bukankah kalian sudah merasakannya setelah kehilangan 6,5 miliar dolar? Dia sekarang sudah dewasa dan tenang, jadi meskipun dia terlihat tidak akan merepotkanmu, kalian tidak akan tahu bagaimana kalian bisa mati di tangannya. Jadi bagaimana kita bisa membantu Huang Yao menyelamatkan mukanya sekarang? Dengan sejarah Huang Yao, bersama dengan keluarga Gu dan dukungan keluarga Su, apakah kakek masih harus mencari pendukung yang kuat? Apakah Huang Yao masih perlu bergantung pada orang lain sebagai kerajaan berlian terbesar di negara ini? Kalian semua adalah orang-orang yang kurang percaya diri dan tertipu. Siapa yang bisa kalian salahkan sekarang? Apapun itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan muka Huang Yao, dan itu adalah pelajaran yang harus kalian bayar. Jika kau pikir kau tidak bisa menerima ini begitu saja dan harus terus mengganggu kakak ke-8, tunggu saja. Setelah kau membuatnya marah dan dia melawan, itu akan menjadi terlalu mudah baginya dengan keadaannya saat ini. Hanya dengan perusahaan barunya itu. Orang tua itu masih tidak yakin bahwa Seng Xiao dapat menyakiti Huang Yao. Menurutmu mengapa dia bisa mendirikan departemen penelitian senjata? Apakah itu yang bisa dilakukan oleh pengusaha biasa? Aku sendiri tidak tahu siapa saja kontak saudara ke-8 sekarang, tetapi yang kutahu dia berhubungan baik dengan sekretaris He. Lagi pula, meskipun perusahaannya baru, bukankah kakek begitu bersemangat untuk bekerja sama dengannya? Karena kakek tahu betul bahwa yang paling ditakuti orang dari saudara ke-8 adalah kompetensinya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah diakui keluarga Seng tetapi terpaksa.
Tetapi karena baik Seng Tua maupun Seng Kai tidak mau menerima kenyataan itu, kakak ketiga tahu bahwa perkataannya hanya sia-sia. Benar saja, lelaki tua itu tidak berkata apa-apa dan diam-diam kembali ke ruang kerjanya. Bagaimanapun, dia akan mati dalam kesedihan jika dia mengampuni Seng Xiao begitu saja. Tapi bagaimana dia bisa menaklukkannya sepenuhnya? Sementara itu, Zonten telah menyatakan kepada seluruh dunia bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Huang Yao. Lihat saja perilaku Huang Yao sebelumnya, itu benar-benar tamparan keras bagi mereka. Ngomong-ngomong, Ketua Seng adalah orang yang memaksa Seng Xiao keluar dari keluarga. Orang tua itu benar-benar gila kendali. Kita lihat apakah Huang Yao akan memainkan kartu samar mulai sekarang. Malam itu, seluruh keluarga Seng diam-diam malu karena sungguh memalukan. Ketika Seng Kai kembali ke kamarnya, dia memberitahu Gu Ziling, kakak kedelapan benar-benar telah melakukannya kali ini. Dia benar-benar tidak punya malu untuk Huang Yao, yang membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Bahkan jika kita berpisah, dia seharusnya tidak bersikap begitu kejam. Kamu tidak perlu marah seperti itu. Itu sudah berlalu. Gu Ziling menghiburnya. Seseorang sepenting Chiao Huang Yao seharusnya tidak bersikap picik seperti itu. Seng Kai menghela napas dan memejamkan matanya. Aku merasa bahwa aku selalu hidup di bawah bayang-bayangnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyingkirkannya. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik dalam 6 bulan terakhir. Gu Ziling meyakinkannya. Pergilah mandi, aku sudah memanaskan air untukmu. Seng Kai tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung menuju kamar mandi. Ketika dia keluar, Gu Ziling sudah menyiapkan anggur merah. Aku akan menemanimu karena kamu sedang kesal. Meskipun Seng Kai mengira Gu Ziling sedang peduli saat itu, dia tidak tahu bahwa Gu Ziling hanya bermaksud mengambil sperma sebanyak-banyaknya untuk diuji. Tentu saja, dia bisa mengerti betapa sedihnya Seng Kai. Lagi pula, gunung besar bernama Seng Xiao tidak akan semudah itu didaki.